Sebelumnya perkenalkan, nama saya Georgina. Nama saya Stefani. Nama saya Francisca. Nama saya Jennifer. Nama saya Monica Misawa. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang konflik di Asia. A. Konflik Palestina dan Israel. Konflik di Palestina berawal dari perebutan tanah Palestina. Pada 2 November 1917, Kerajaan Inggris melalui Arthur James Balfour atau Sekretaris Luar Negeri mengeluarkan Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ini merupakan wujud dukungan Inggris kepada bangsa Yahudi untuk mendirikan negara di wilayah Palestina, yakni Israel. Deklarasi Balfour mendorong imigrasi bangsa Yahudi dalam jumlah besar ke Palestina. Migrasi yang dilakukan bangsa Yahudi memicu kemarahan bangsa Arab Palestina. Pada 29 November 1947, PBB melalui resolusi nomor 181 memutuskan membagi wilayah Palestina untuk bangsa Arab Palestina dan wilayah bangsa Yahudi. Keputusan tersebut ditolak oleh bangsa Arab Palestina karena menunjukkan pengakuan dunia internasional atas bangsa Yahudi dan Palestina. Akibat keputusan tersebut, lahirlah negara Israel pada 14 Mei 1948. Pada 1980, bangsa Arab Palestina bersatu untuk membebaskan diri dari kolonialisme Israel. Semangat bangsa Arab Palestina dituangkan dalam gerakan pembebasan yang dikenal dengan nama Intifada 1. Pada 6 Desember 2017, Amerika Serikat mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selanjutnya, pengakuan Amerika Serikat tersebut memicu kegaduhan global dan memicu kecaman di berbagai negara. Amerika Serikat juga sempat menghentikan bantuan kepada Palestina. Meskipun demikian, pada 7 April 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan Amerika Serikat akan melanjutkan pemberian bantuan bagi Palestina. Bantuan ini rencananya disalurkan melalui Badan PBB, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. B. Krisis Yaman. Krisis di Yaman merupakan salah satu dampak fenomena Arab Spring yang melanda negara-negara di Timur Tengah pada 2010. Akan tetapi, jauh sebelum adanya fenomena tersebut, wilayah Yaman sudah mengalami perang saudara. Perang saudara di Yaman dipicu oleh munculnya sekelompok Al-Houthi. Al-Houthi merupakan kelompok yang terbentuk pada dekade 1980-an dan memiliki tujuan memperjuangkan hak-hak sipil mereka. Kelompok Al-Houthi juga menentang adanya perbedaan perlakuan pemerintah terhadap warga Syiah Yaman. Fenomena Arab Spring di Yaman ditandai dengan banyaknya gelombang protes yang ditujukan kepada Presiden Ali Abdullah Saleh pada 2011. Krisis di Yaman memuncak setelah kelompok Al-Houthi yang beraliran Syiah bentrok dengan kaum Sunni yang mendukung pemerintah Yaman. Pada 17 September 2014, pertempuran antara pasukan pemerintahan Yaman dan kelompok Al-Houthi berlangsung di kota Sanaa. Pasukan Al-Houthi menghujani kota Sanaa dengan serangan mortir. Pada awal 2015, Presiden Abdul Rabo Mansur Hadi juga mengundurkan diri sebagai presiden. Pengunduran diri tersebut menyebabkan kekosongan pemerintahan Yaman. Sementara itu, pemerintahan yang berusaha dibentuk kelompok Al-Houthi tidak didukung oleh rakyat Yaman. Dewan Keamanan PBB pun bertindak agar kondisi politik di Yaman membaik. Dewan Keamanan PBB pun melindungi Presiden Abdul Rabo Mansur Hadi. Pada Februari 2015, Presiden Abdul Rabo Mansur Hadi menarik pengunduran dirinya dan mengumumkan kota Aden sebagai ibu kota sementara Yaman. Presiden Abdul Rabo Mansur Hadi juga meminta bantuan kepada negara-negara di kawasan Teluk untuk memulihkan kekuasaannya di Yaman.
Dalam perkembangannya, Arab Saudi mulai terlibat dalam krisis di Yaman. Hingga saat ini, krisis di Yaman masih berlanjut. Konflik di Suriah terjadi antara pemerintah Suriah di bawah pimpinan Bashar al-Assad dan pasukan oposisi. Konflik berawal ketika sekelompok pelajar Suriah berdemonstrasi dengan menulis slogan-slogan anti pemerintah di tembok-tembok kota. Kepolisian Suriah kemudian menangkap para pelajar tersebut dan memenjarakan mereka selama 1 bulan. Selama masa penahanan, para pelajar tersebut mengalami penyiksaan. Pada 11 Maret 2011, warga Suriah melakukan demonstrasi memprotes sikap pihak kepolisian tersebut. Pihak kepolisian berusaha membubarkan aksi demonstrasi hingga melepaskan tembakan ke arah demonstran. Demonstrasi tersebut kemudian berkembang menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad. Para demonstran terpecah dalam fasi-fasi milisi sipil yang saling berhadapan karena perbedaan ideologi. Konflik di Suriah berkembang menjadi perang saudara. Konflik di Suriah makin panas setelah munculnya kelompok Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS pada 2014. Keberadaan ISIS dalam perang Suriah menarik perhatian Amerika Serikat dan negara-negara Eropa untuk melakukan intervensi. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis ikut melibatkan diri dalam konflik di Suriah atas nama hak asasi manusia atau HAM. Hingga saat ini, konflik di Suriah masih berlanjut dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Perang berkepanjangan di Suriah telah menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan kerugian kemanusiaan. Perang Teluk 1979 sampai 1988. Irak dan Iran terlibat dalam konflik dengan akar masalah seperti perbedaan etnik, persaingan kedinastian, dan pergolakan antara Syiah dan Sunni. Irak khawatir akan pengaruh revolusi Iran menyerang Iran dengan dukungan beberapa negara, sementara Iran didukung oleh Suriah, Libya, dan Yaman Selatan. Perang dimulai dengan serangan udara Iran, diikuti oleh balasan Irak. Perang berakhir pada 1988 setelah gencatan senjata melalui mediasi PBB. Perang Teluk II 1990 sampai 1991. Irak menyerang Kuwait pada 1990 dipicu oleh masalah minyak, utang, dan klaim pelanggaran quota OPEC. Amerika Serikat dan koalisi mengalahkan Irak pada 1991 setelah serangkaian tindakan internasional termasuk embargo senjata dan pembekuan kekayaan Irak. Irak membayar ganti rugi kepada Kuwait dan menjalani inspeksi nuklir PBB setelah dituduh mengembangkan senjata pemusnah massal. Perang Irak Amerika Serikat 1998 sampai 2011. Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan udara pada 1998 untuk menggulingkan Saddam Hussein setelah Irak mengusir tim inspeksi senjata nuklir PBB. Invasi besar-besaran terjadi pada 2003 menyusul ultimatum tidak direspon oleh Irak. Pasukan koalisi menyerang dan memenangkan pertempuran. Meskipun resmi berakhir pada 2011 dengan penarikan pasukan Amerika Serikat, konflik berlanjut dengan kelompok perlawanan Irak. Yang pertama, revolusi di Filipina. Ferdinand Marcos menjabat sebagai Presiden Filipina sejak 30 Desember 1945. Pada periode pertama kepemimpinannya, kehidupan Filipina mengalami kemajuan. Di bawah kepemimpinan Ferdinand Marcos, pembangunan infrastruktur mulai tumbuh, kebijakan luar negeri aman, dan keuangan negara stabil. Berkat keberhasilan pada periode pertama, Ferdinand Marcos kembali memenangi pemilu berikutnya. Pada periode kedua, Ferdinand Marcos memerintahkan secara diktator. Salah satu bentuk diktator Ferdinand Marcos dapat dilihat dengan diberlakukannya hukum darurat militer pada tahun 1972. Kepulangan Benigno Aquino Jr. dari kepengasingannya di Amerika Serikat pada 21 Agustus 1983 membawa harapan perubahan di Filipina. Akan tetapi, harapan tersebut sirna karena setibanya di bandara, Benigno Aquino Jr. ditembak mati oleh orang tidak dikenal. Pada 7 Februari 1986, Filipina mengadakan pemilu yang kembali dimenangkan Ferdinand Marcos. Akan tetapi, rakyat Filipina menyadari adanya kecurangan dalam pemilu.
Akibatnya, pada 22-20 Februari 1986, masyarakat Filipina melakukan demonstrasi menolak hasil pemilu tersebut. Aksi demonstrasi ini berlangsung damai. Peristiwa demonstrasi ini dikenal dengan Revolusi Epifanio de los Santos Evenur. Revolusi tersebut berakhir dengan pengangkatan Cory Aquino sebagai Presiden Filipina pada 25 Februari 1986. Sementara itu, Ferdinand Marcos berhasil melarikan diri ke Hawaii, Amerika Serikat. Yang kedua, krisis Rohingya. Etnik Rohingya merupakan etnik Indo-Arya di Rakhine, Myanmar. Etnik Rohingya merupakan pendatang di Myanmar. Etnik Rohingya sempat diakui sebagai warga negara Myanmar pada 1948 sampai 1962. Pada 1982, pemerintahan Myanmar mengeluarkan undang-undang yang menghapus etnik Rohingya sebagai warga negara Myanmar yang sah. Etnik Burma di Myanmar tidak ingin etnik Rohingya bersaing dalam kegiatan perekonomian di Myanmar. Perlakuan diskriminatif yang dialami etnik Rohingya mendorong mereka keluar mencari perlindungan di negeri sekitar, seperti Indonesia, Bangladesh, dan Malaysia. Pada tahun 2017, terdapat 1.000 orang dari etnik Rohingya terbunuh. PBB menyatakan kekerasan yang terjadi di Rakhine merupakan upaya pembersihan etnik atau genosida. Pada Agustus 2018, sebanyak 131 anggota parlemen dari Asia Tenggara yang diwakili Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Timor Leste mendesak Dewan Keamanan PBB mengajukan penyelesaian konflik di Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court terkait krisis Rohingya. Meskipun Myanmar bukan negara yang menandatangani pendirian ICC, jaksa dari ICC sudah meminta hakim agar memutuskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan menangani kasus ini. Yang ketiga, konflik di Kamboja. Kamboja merupakan negara jajahan Prancis yang berhasil meraih kemerdekaan pada 9 November 1953. Setelah kemerdekaan dari Prancis, Kamboja dipimpin oleh Norodom Sihanouk. Di bawah kepemimpinan Norodom Sihanouk, Kamboja menjalin kerjasama dengan pemerintahan Tiongkok dan Vietnam Utara. Keputusan Norodom Sihanouk mendapat tentangan golongan kiri yang disebut Khmer Krom. Khmer Krom memiliki pembangunan basis kekuatan di pedesaan untuk melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah. Pada saat bersamaan, Lon Nol melakukan kudeta terhadap Norodom Sihanouk. Keberhasilan Lon Nol mengkudeta pemerintah Raja Sihanouk tidak menyelesaikan masalah di Kamboja. Pada 17 April 1975, Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot berhasil menggulingkan Lon Nol. Pemerintahan otoriter Pol Pot ditentang oleh Heng Samrin dan Hun Sen. Heng Samrin dan Hun Sen berusaha melakukan kudeta terhadap pemerintahan Pol Pot. Pada 1978, Vietnam Selatan mengirim pasukannya menyerbu Kamboja. Pada 8 Januari 1979, Heng Samrin dan Hun Sen dengan bantuan Vietnam Selatan mampu menggulingkan pemerintahan Pol Pot. Akan tetapi, pemerintahan ini tidak dapat pengakuan resmi dari dunia internasional. Usaha perdamaian yang diadakan Kamboja selalu mengalami kegagalan. Kondisi ini terjadi karena keterlibatan pihak asing dalam tiap-tiap golongan dan perbuatan kekuasaan di Kamboja. Konflik terjadi berhasil berakhir pada 1991 melalui The Paris International Conference on Cambodia. Yang terakhir, konflik di Thailand. Konflik di Thailand berawal dari perlakuan diskriminasi pemerintah terhadap etnik minoritas yang beragama Islam di wilayah Patani, Yala, dan Narahita. Oleh karena itu, muncul gerakan dari ketiga daerah tersebut untuk memisahkan diri dari Thailand. Pada 1947, Haji Sulong, Kepala Dewan Provinsi Islam Patani, menuntut adanya hak otonomi, bahasa, budaya, dan penerapan hukum Islam. Pemerintahan Thailand merespon tuntutan tersebut dengan menangkap dan mengasingkan Haji Sulong. Peristiwa tersebut menyebabkan dirinya menjadi simbol perlawanan etnik Melayu Muslim terhadap pemerintahan Thailand. Dalam perkembangannya, perlawanan etnik Melayu Muslim semakin meluas. Untuk menghadapi perlawanan tersebut, kerajaan Thailand menggunakan kekuatan militer dan kepolisian. Tindakan pemerintahan Thailand tersebut menyebabkan banyak masyarakat Melayu Thailand mencari suaka ke Malaysia.
Banyak warga sipil Thailand menjadi korban akibat konflik antara kaum separatis dan militer Thailand. Konflik di Thailand terjadi tanpa investasi dari negara lain. Hingga saat ini konflik di Thailand masih berlangsung. 1. Perang Korea. Pada masa Perang Dingin, Korea diperebutkan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki daerah selatan, sedangkan Uni Soviet menduduki daerah utara. Dalam perkembangannya, pada 15 Agustus 1945, Amerika Serikat membentuk Republik Korea atau Korea Selatan yang beribu kota di Seoul dengan Syngman Rhee sebagai presiden. Pada 9 September 1948, Uni Soviet membentuk Republik Demokrasi Rakyat Korea atau Korea Utara yang beribu kota Pyongyang dan Kim Il-sung sebagai presiden. Pembentukan kedua negara tersebut menjadi awal Perang Saudara di Korea. Pada Desember 1948, Sidang Umum PBB hanya mengakui pemerintahan Korea Selatan yang sah. Keputusan PBB tersebut memperburuk kondisi di Korea. Pihak Korea Utara semakin membenci Korea Selatan karena merasa haknya tidak diakui PBB. Kemarahan Korea Utara mendorong Kim Il-sung berambisi menyatukan Korea di bawah bendera komunis yang memunculkan Perang Korea pada 25 Juni 1950. Serangan Korea Utara ke Seoul mendorong Amerika Serikat mendesak PBB untuk mengadakan sidang khusus guna membicarakan masalah Korea. PBB kemudian mengeluarkan resolusi sebagai berikut. A. Mendesak Korea Utara menghentikan perang dan menarik mundur pasukannya sampai batas 35 lintang utara. B. Memberikan sanksi kepada Korea Utara berupa serangan pasukan gabungan apabila Korea Utara tidak menghentikan perang. Dalam perkembangannya, pada 26 September 1950, kota Seoul berhasil direbut kembali oleh pasukan Korea Selatan yang dibantu Amerika Serikat. Kematian Joseph Stalin pada 5 Maret 1953 mengubah jalannya perang. Dukungan Uni Soviet kepada Korea Utara mulai menurun. Perang Korea resmi berakhir pada 27 Juli 1953, ketika kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata. Akan tetapi, hingga kini kedua negara ini masih bersih tegang. Meskipun demikian, upaya dialog guna mengakhiri Perang Korea terus dilakukan. 2. Konflik Taiwan-Tiongkok. Konflik yang melibatkan Taiwan dan Tiongkok tidak dapat dilepaskan dari catatan sejarah Tiongkok. Taiwan dikuasai Jepang sampai akhir Perang Asia Timur Raya. Setelah kalah dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang mengembalikan Taiwan ke Republik Tiongkok. Konflik Tiongkok-Taiwan ini dimulai setelah kaum nasionalis Tiongkok mengalami kekalahan dalam Revolusi Tiongkok dan membentuk pemerintahan di Taiwan. Konflik ini bermula pada 1926 ketika Tiongkok dikuasai oleh Chiang Kai-shek di bawah Partai Kuomintang atau Partai Nasionalis. Chiang Kai-shek mampu melawan dan mengakhiri penjajahan Jepang yang berlangsung selama 50 tahun. Akan tetapi, pada masa pemerintahannya terjadi banyak tindak korupsi dan eksploitasi SDA. Akibatnya, pada 1949, Partai Kuomintang berhasil ditaklukkan oleh Partai Komunis pimpinan Mao Zedong pada perang sipil yang terjadi di Tiongkok Daratan pada 1945 sampai 1949. Kekalahan tersebut memaksa Chiang Kai-shek mundur ke Pulau Formosa atau Taiwan. Mao Zedong mulai memimpin Tiongkok dan menjadikan Partai Komunis sebagai partai tunggal di Tiongkok. Dalam perkembangannya, Chiang Kai-shek menginginkan Taiwan sebagai negara baru yang berdaulat dan tidak berada di bawah pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok. Sedangkan Mao Zedong menginginkan Taiwan kembali bersatu dengan Republik Rakyat Tiongkok. Upaya mencegah Taiwan merdeka merupakan masalah penting bagi Republik Rakyat Tiongkok karena menyangkut kredibilitas di mata rakyatnya. Perdebatan soal unifikasi dan kemerdekaan terus berjalan seiring tumbuhnya nasionalisme rakyat Taiwan.
Hal ini mengakibatkan perubahan cara pandang konflik antara Tiongkok dan Taiwan. Konflik yang awalnya bersumber dari pertentangan ideologi berubah menjadi persaingan antar nasionalisme. 3. Diskriminasi etnik Uighur. Provinsi Xinjiang merupakan wilayah terbesar di Tiongkok. Mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang adalah etnik Uighur. Etnik Uighur merupakan umat muslim yang beretnik Turki. Nasib malang etnik Uighur berawal pada saat terjadi Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, penduduk Xinjiang termasuk etnik Uighur berusaha bergabung dengan Uni Soviet. Akan tetapi, upaya penduduk Xinjiang tidak berhasil karena pasukan nasionalis Tiongkok berhasil memaksa penduduk Uighur bertahan dalam wilayah kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok. Sejak saat itu, penduduk Uighur dianggap mempunyai kecenderungan memberontak oleh pemerintah Tiongkok. Akibatnya, muncul tindakan diskriminasi pada etnik Uighur. Perlakuan diskriminatif terhadap etnik Uighur diantaranya pembatasan dalam kegiatan beribadah, larangan pemakaian jilbab, larangan berpuasa selama bulan Ramadan, terjadinya penganiayaan, dan marginalisasi oleh pemerintah Provinsi Xinjiang. Serangan paling keras terjadi pada Januari 2007. Diperkirakan 18 orang dari etnik Uighur tertembak mati akibat tuduhan bergabung dengan jaringan teroris internasional. Kekerasan terhadap etnik Uighur meningkat pada 2009 yang ditandai dengan adanya kerusuhan berskala besar di daerah Urumqi. Sejumlah 200 orang dari etnik Uighur tewas dalam kerusuhan tersebut. Pada Agustus 2018, PBB mendapat laporan sekira 1 juta warga untuk Uighur dan kelompok muslim lainnya diisolasi di wilayah Xinjiang bagian barat. Mereka menjalani apa yang disebut program reedukasi atau pendidikan ulang. Akan tetapi, pemerintah Tiongkok bersikeras menolak tuduhan tersebut. Pertama, konflik Kashmir. Kashmir merupakan wilayah berupa lembah yang luas di ujung barat pegunungan Himalaya. Wilayah Kashmir terbagi menjadi 3 daerah, yaitu Jammu, Kashmir, dan Ladakh. Persoalan mulai muncul ketika India dan Pakistan saling memperebutkan wilayah Kashmir. Konflik di Kashmir bermula ketika Inggris memberikan pilihan kepada rakyat Kashmir untuk memilih bergabung dengan Pakistan atau India pada 15 Agustus 1947. Pada 27 Oktober 1947, Hastings sebagai pemimpin Kashmir yang beragama Hindu secara sepihak mengatakan bergabung ke India. Tindakan Hastings tersebut memunculkan protes dari rakyatnya. Keputusan sepihak Hastings memicu konflik berkepanjangan hingga saat ini. Konflik yang terjadi di Kashmir memicu perang yang lebih besar antara India dan Pakistan. Pada 13 Agustus 1948, PBB mengeluarkan resolusi untuk menengahi konflik tersebut. PBB membagi wilayah Kashmir menjadi 2 bagian. 2/3 wilayah Kashmir menjadi milik India, sedangkan Pakistan mendapat 1/3 bagian wilayah Kashmir. Pada 1965, Pakistan melakukan serangan dengan sandi Operasi Gibraltar untuk merebut wilayah India. Untuk menengahi masalah tersebut, PBB, Amerika Serikat, dan Uni Soviet mengadakan pertemuan di Uzbekistan pada 10 Januari 1966. Pertemuan tersebut berhasil menyepakati upaya penyelesaian masalah India dan Pakistan dilakukan dengan gencatan senjata. 2. Krisis Bangladesh. Wilayah Bangladesh pada awalnya merupakan wilayah dari negara Pakistan yang disebut Pakistan Timur. Pemerintah Pakistan tidak melakukan pemerataan penghasilan negara. Hasilnya, penduduk Pakistan bagian timur hidup dalam keadaan miskin. Selain itu, pemerintah Pakistan sering melakukan tindakan-tindakan diskriminasi terhadap penduduk di wilayah timur. Salah satu kebijakan yang dinilai diskriminatif adalah penetapan bahasa Urdu sebagai bahasa utama Pakistan. Permasalahan muncul karena sebagian besar penduduk Pakistan bagian timur tidak mengerti bahasa Urdu. Pada 1966, Syekh Mujibur Rahman, pemimpin Liga Awami, mengeluarkan pernyataan mengenai peningkatan status otonomi Pakistan Timur.
Pada 26 Maret 1971, Bangladesh mengumumkan kemerdekaannya melalui sebuah situs berita di Chittagong. Pernyataan kemerdekaan Bangladesh tersebut ditolak oleh pemerintah Pakistan militer. Pakistan terus mendesak Pakistan Timur untuk tunduk pada pemerintah pusat. Akibatnya, perang antara Pakistan dan Bangladesh tidak dapat dihindari. Perang tersebut menimbulkan kekacauan di Pakistan Timur. Perang yang terjadi di Bangladesh menyebabkan kelumpuhan ekonomi, kerusakan di berbagai sudut kota, dan nasib penduduk yang tidak menentu. Pemerintah baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Syekh Mujibur Rahman menghadapi tugas berat untuk menciptakan hukum dan ketertiban. Akan tetapi, Syekh Mujibur Rahman menetapkan kebijakan yang merugikan penduduk Bangladesh dan menyebabkan kudeta terhadap pemerintahannya. Akibat kudeta, Syekh Mujibur Rahman dan keluarganya dibunuh pada 15 Agustus 1975. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih. Dadah.